Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur. Dalam sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami mengerti ya Tuhan. Dan kami tidak hanya mengerti, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati segenap sidang jemaat, berkati semua yang mendengarkan renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita di dalam ibadah online tengah minggu.
karena memang belum memungkinkan untuk onsite. Pada sore ini kita akan melihat Mazmur, ya, Mazmur pasal 28 ayat yang pertama. Mazmur 28 ayat 1 begini bunyinya. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kalau mau dikasih judul renungan pada sore ini, ketika Tuhan berdiam diri. Saudara, ini doa dari Daud, ya. Kita tahu bahwa Daud itu pada masa mudanya sudah begitu dekat dengan Tuhan. Jadi anak bungsu dari keluarga Isai, terkenal sebagai seorang yang pandai memetik kecapi, ya, pemain musik. Dan dia tentunya menggubah banyak lagu-lagu, ya saudara. Kalau saudara baca kitab Mazmur ini berfungsi lirik dari nyanyian. Nah saudara, itu banyak dituliskan oleh Daud. Jadi kedekatan Daud dengan Allah yang disembah oleh nenek moyangnya, ya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itu tidak diragukan lagi. Daud seorang yang begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, kemudian Daud tadi mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Ya, bagi Daud Tuhan itu adalah gunung batu, tempat perlindungan. Jadi sejak awal kita melihat betapa Tuhan itu menjadi sandaran, menjadi andalan dari Daud. Dia dimulai pada saat dia mengalahkan Goliat, tapi sebelum itu pada saat dia mengembalakan kambing dombanya, Daud berhadapan dengan singa dan beruang. Dan tentu Tuhan menolong Daud, ya, menghadapi singa dan beruang. Setelah dia mengalahkan Goliat, kemudian Saul mengangkatnya menjadi prajurit, dan kemudian tambah meningkat ya, karirnya di ketentaraan. Saul berkali-kali Tuhan menolong Daud, saudara, dilepaskan dari musuh-musuh. Daud itu selalu memenangkan peperangan. Sampai kalau dinilai, kalau dihitung-hitung antara kemenangan Saul dengan kemenangan Daud, lebih banyak Daud yang memenangkan peperangan. Makanya wanita-wanita Israel pada waktu itu menyanyikan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud itu berlaksa-laksa. Nah saudara-saudara, itulah Daud. Tetapi kali ini ada satu hal yang meresahkan Daud, yaitu Tuhan berdiam diri, Tuhan membisu, dan Daud merasa seperti mau mati pada saat Tuhan berdiam diri. Saya ulang ya saudara. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Kayaknya Tuhan diam ya saudara-saudara. Tetap membisu, itu artinya membisu itu dalam waktu yang agak lama, kira-kira demikian ya. Jadi bukan karena masalah-masalah yang lain ya, yang dianggap begitu berat. Ya misalnya kekurangan. Ya kekurangan itu termasuk masalah yang dihadapi oleh banyak orang dan sebenarnya cukup berat. Karena juga di Taman Eden pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada Adam dengan berpeluh, dengan berkeringat, engkau akan mencari makananmu. Ya karena tanah akan menumbuhkan semak duri. Ya, jadi memang itu masalah yang masih dihadapi oleh manusia sampai pada hari ini. Kekurangan, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan kalau
saudara tidak pernah merasakan kekurangan. Tapi saya katakan bahwa masalah kekurangan ini pun bagi sebagian orang itu adalah masalah yang cukup berat. Yang kedua adalah penyakit, ya, sakit. Yang sehat tentu tidak merasakan itu. Tetapi yang sakit, ya sakit dalam waktu yang lama atau penyakit yang berbahaya seperti pada hari-hari ini kita hadapi, itu juga kita merasakan sebagai suatu masalah yang cukup berat. Ya, kita terus berdoa saudara-saudara supaya corona ini segera berlalu. Ya, kita terus berdoa. Tapi sementara itu juga hati-hati, jaga diri. Ya, tetap menggunakan protokol kesehatan. Jangan meremehkan peringatan-peringatan yang diberikan. Ya, jangan buat tenaga-tenaga kesehatan itu sampai kelelahan. Ya, saudara, karena begitu banyaknya pasien. Dan itu akibat, ya, salah satu akibat atau salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak mengikuti aturan. Kalau disuruh pakai masker, ya silakan kita keluar dengan pakai masker. Ya, seperti itu saudara-saudara. Jadi penyakit itu seringkali menjadi masalah yang cukup berat. Ya, orang berusaha untuk sembuh, orang berusaha untuk tidak sakit. Ya, bahkan orang akan merasa sangat tertekan kalau mendengar ada sanak saudaranya atau dirinya sendiri terkena penyakit. Yang lain adalah musuh, ya. Pada waktu itu kan Daud menghadapi banyak musuh. Tapi rupanya bukan hal-hal itu yang membuat Daud itu begitu risau, yang membuat Daud itu seperti orang yang turun ke dalam liang kubur, seperti orang yang mau mati, ya. Atau memang kalau turun ke dalam liang kubur ini ya sudah mati gitu ya saudara, seperti mati. Bukan itu, bukan masalah-masalah seperti itu. Ya, bukan oleh karena kekurangan, bukan oleh karena penyakit, bukan oleh karena dia harus menghadapi lawan yang begitu kuat. Tetapi justru pada saat dia merasa bahwa Tuhan itu berdiam diri. Pada saat Tuhan tetap membisu, ya saudara-saudara. Pada saat dia berseru, dia tidak merasakan ada jawaban. Ya, pada saat dia mengutarakan apa masalahnya, dia merasa bahwa tidak ada respon dari Tuhan. Ini yang membuat Daud begitu galau, saudara-saudara. Dalam Mazmur tadi itu memang tidak diceritakan mengapa Tuhan berdiam diri, tidak diceritakan, ya. Tetapi kalau kita baca di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama, 1 Samuel 3 ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya, jadi di zaman itu, di zaman Samuel yang masih muda itu jarang, firman Tuhan jarang. Kayaknya Tuhan itu malas bicara gitu saudara-saudara. Dan tidak ada penglihatan, ya jarang juga ada penglihatan. Nah, saudara, tapi kalau di zaman Samuel itu memang kita tahu ada dosa, ya khususnya yang dilakukan oleh para pemuka agama, ya, oleh para imam. Anak-anak Imam Eli itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Biasanya pada zaman itu firman Tuhan itu melalui para nabi, saudara-saudara. Nabi itulah yang mendapatkan firman, yang mendapatkan penglihatan untuk disampaikan kepada rakyat. Dan pada saat mereka sungguh-sungguh menjadi umat yang menyeleweng, yang menyimpang, yang undur, yang jauh dari Tuhan, maka terjadi seperti pada zaman Samuel ketika Samuel masih muda. Firman Tuhan jarang ngomong, saudara-saudara. Kemudian penglihatan pun tidak sering, ya jarang juga. Tapi pada saat Daud mengatakan Mazmur pasal 28 ayat yang pertama ini, itu tidak disebutkan,
Ya, tentang apa dosa, apa kesalahan, apa pelanggaran. Saudara, rupanya ada saatnya memang Tuhan itu tidak segera menjawab. Ya, tidak segera menjawab. Bahkan sebenarnya menurut pengalaman ya saudara-saudara, Tuhan itu tidak selalu menjawab. Kadang-kadang Tuhan itu diam, saudara-saudara. Kadang-kadang dia itu membisu. Ya, mungkin ada di antara kita pada hari-hari ini merasakan perasaan yang sama yang seperti dihadapi oleh Daud. Tuhan, begini banyak korban. Ya, begini banyak orang-orang sakit. Tidak hanya jemaat, tetapi juga hamba-hambamu. Dan tidak hanya sakit, tetapi juga meninggal. Kayaknya kok tidak selesai-selesai gitu saudara-saudara. Kenapa Tuhan berdiam diri? Kenapa engkau membisu? Oh saudara, dan kita sudah berdoa lama. Tidak hanya 1-2 hari, tapi sejak tahun yang lalu ya saudara. Sejak tahun lalu kita tahu bahwa wabah ini mulai 2019 ya, makanya tahunnya juga selalu disebutkan COVID-19. Kalau sekarang tahun 2021 kan itu sudah hampir 3 tahun ya. Kalau waktu itu kira-kira bulan November ya tahun 2019 kejadian yang pertama di Tiongkok, saudara-saudara. Dan yang terakhir ini kok malah semakin merajalela, saudara. Dan yang lagi in sekarang kan varian Delta, ya dari India itu. Jadi India tidak hanya terkenal dengan martabaknya, tetapi juga dengan varian Delta. Kok sampai hari ini kelihatannya kok tidak ada perkembangan? Ada perkembangan, tapi perkembangannya semakin banyak. Mengapa engkau berdiam diri? Mengapa engkau tetap membisu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal yang seperti ini terjadi, ya apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita kadang-kadang juga untuk beberapa kasus itu sampai tidak bisa ngomong kan saudara-saudara? Tidak bisa bicara. Kita sendiri kadang-kadang membisu ya saudara-saudara. Nah, jadi kalau Tuhan itu berdiam diri, Daud mengatakan engkau tetap membisu. Yang pertama harus kita lakukan, tetaplah kita setia menanti-nantikan Tuhan. Ya, Mazmur 27 ayat yang keempat. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ini juga tulisannya Daud ya saudara. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Percayalah bahwa yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Ada hikmah dalam penantian saudara-saudara. Karena Tuhan itu selalu bekerja sesuai dengan jadwal, ya, sesuai dengan agendanya. Nah, untuk itu memang kita harus mengakui bahwa hikmatnya tak terselami. Ada hal-hal yang selalu tidak terduga dari Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tapi yang penting mari kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, terus menanti-nantikan Tuhan. Dan tidak cari alternatif yang lain. Ya, tidak memberontak. Kalau Tuhan tidak bicara ya sudah, aku lari. Oh saudara-saudara. Justru yang menanti-nantikan Tuhan itu selalu akan mendapatkan pengertian-pengertian yang lebih lagi, pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan. Ya, kita belajar untuk bertekun, saudara-saudara. Kalau di waktu-waktu yang lalu mungkin dilalaikan itu Kamesbah keluarga. Nah, inilah saatnya
kita bangun mezbah keluarga. Ya, karena semua harus dilakukan di rumah, maka jadikan rumah itu surga. Jangan jadikan rumah itu masalah. Ini saatnya kita semakin perhatian. Karena begitu banyak yang jadi korban, begitu banyak yang meninggal. Nah, mari perhatikan yang masih hidup. Kesempatan masih diberikan, saudara-saudara. Mari kita belajar untuk bersabar juga. Ya, bersabar. Ya, kadang-kadang kalau untuk kebutuhan, kita selalu berusaha supaya Tuhan segera menjawab. Tapi kalau panggilan Tuhan, itu kadang-kadang kita diam. Ya, padahal sudah tahu bahwa ini panggilan untuk kita pribadi. Kita berpikir jangan-jangan untuk orang lain. Saudara-saudara, kita diam, kita pura-pura tuli. Ya, hati-hati kalau seperti itu. Kalau Tuhan panggil kita untuk bertobat, bertobat. Sekarang, jangan diam, jangan pura-pura tuli, saudara-saudara. Jangan berpikir ini panggilan untuk orang lain. Ya, pada hari ini kata firman Tuhan, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Ya, saudara, jadi mari kita tetap setia menanti-nantikan Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan itu bekerja, saudara-saudara. Ya, itu nggak diam. Tuhan itu tidak diam, kemudian tidak melakukan sesuatu, tidak berpikir apa-apa, atau ya dia mengabaikan semua. Nggak mungkin seperti itu. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu saudara-saudara. Jadi Tuhan itu tetap bekerja. Di dalam Mazmur 28, tadi kan kita baca ayat yang pertama. Kalau saudara baca ayat yang ke-6, itu Daud mengatakan begini, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Dia mendengar kok. Dia mendengar. Jangankan seruan, saudara-saudara. Apa yang timbul di dalam hati yang mungkin kita belum katakan, itu Tuhan tahu. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan, minum, pakai. Gitu kan? Yang untuk pakaian itu jangan khawatir akan tubuhmu. Nah, saudara-saudara, Bapa di surga itu tahu kalau kita itu juga membutuhkan. Ya, kita membutuhkan masalah-masalah materi, dia tahu. Kita membutuhkan kekuatan kesehatan, dia tahu, saudara-saudara. Akhirnya Daud berkata seperti ini, bahwa Tuhan sudah mendengar permohonannya. Ya. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Nah, saudara, ayat yang lain mengatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, merasa digantung. Oh, saudara-saudara, merasa tidak ada jalan. Tuhan diam saja. Tuhan tidak pernah mengabaikan. Karena kalau dia berjanji menyertai, dia pasti menyertai. Dia katakan tidak pernah meninggalkan, tidak akan pernah meninggalkan. Cuman kadang-kadang memang bisa dia lakukan yang seperti ini. Dia berdiam, dia membisu, supaya kita belajar banyak hal, saudara-saudara. Supaya kita belajar banyak hal. Ya, semakin setia. Dan kemudian tetap percaya. Ya, tetap percaya. Kalau dia berdiam diri itu sebenarnya salah satu ujian. Kita harus tetap percaya bahwa dia ada. Dia ada. Dia tetap bekerja. Dan saudara-saudara. Dan kemudian yang ketiga adalah tetaplah percaya bahwa selalu ada perubahan. Ya. Yang tidak pernah berubah di bawah langit ini adalah adanya perubahan-perubahan.
Oh, di bawah langit ini sifatnya fana kok, nggak kekal kok. Termasuk juga persoalan, termasuk juga masalah. Ya. Itu tidak kekal, saudara-saudara. Dia pasti akan buat perubahan juga. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak hilang. Pasti akan berubah. Ya, pasti akan berubah. Ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan aja percaya akan hal ini kok. Selalu ada perubahan di bumi ini. Ya, selalu ada perubahan. Sejarah membuktikan itu, saudara. Apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, pasti ada perubahan yang menjanjikan. Bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Dia tetap percaya. Dia tetap Tuhan yang berkenan ditemui, saudara-saudara. Dia tetap Tuhan yang selalu melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Ini keyakinan. Ya. Dia adalah Tuhan yang selalu berkenan ditemui. Dan dia adalah Tuhan yang selalu melakukan, merencanakan yang terbaik untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang selalu berharap kepadanya, yang tidak mundur oleh karena alasan apapun juga. Jadi saudara tetap setia, ya tetap setia menantikan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu bekerja, mendatangkan kebaikan, dan tetaplah percaya selama ada di bumi itu selalu ada perubahan. Kalau hari-hari ini hari-hari yang buruk, pasti ada perubahan menuju kebaikan. Dia tetap Allah yang menjanjikan. Dan kalau dia berjanji, dia pasti mengenapi janjinya. Ya, tetap setia, saudara-saudara. Ya, tetap bersekutu dengan Tuhan, meskipun tidak bisa bersekutu bersama-sama di gereja. Dan kalau saudara tidak perlu, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, harap pakai masker. Ya, jaga jarak dan jaga kebersihan. Ya, cuci tangan dengan sabun. Oh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah sumber segala penghiburan dan kekuatan. Kepadamu kami datang dan kami percaya bahwa segala seru doa kami mendapatkan pendengaran Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberikan kekuatan iman kepada kami semua. Pengharapan kami semakin teguh di dalam Engkau. Karena hanya kepadamu kami berharap, kepadamu kami berserah. Engkau melindungi segenap sidang jemaat, ya Tuhan. Kalau ada yang terpapar sakit, Engkau segera pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon kiranya Engkau menolong seluruh negeri ini, ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau juga lalukan COVID ini. Engkau berikan hikmat kepada Bapak Presiden, para menteri, para pemerintah, ya Tuhan, untuk mengatur dengan sebaiknya. Engkau akan menolong, ya Tuhan, tenaga-tenaga medis, juga relawan-relawan yang bekerja pada hari-hari ini. Lindungi mereka, lindungi mereka. Dan biar kami tetap tekun menanti-nantikan Tuhan. Sampai Engkau menjawab dari surga, menilik kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala hormat syukur hanya bagi nama-Mu. Dan sekarang Engkau memberkati kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah